Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Latifah dari Prodi S1 Informatika di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Kali ini saya akan mereview 3 jurnal lokal. Review jurnal yang pertama yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Mata Kuliah Etika Profesi Teknologi Pendidikan melalui Pembelajaran Berbasis E-Learning PIP Utika, yang nama jurnalnya Jurnal Inovasi Pendidikan Bantuan Teknologi. Volume dan halaman Vol 1 halaman 111 sampai 117. Tahun 2021. Penulis Sinuraini Hadi Gunawan Sakti. Reviewer saya sendiri. Latar belakang: seiring dengan kemajuan perkembangan informasi teknologi, globalisasi pun menjadi semakin pesat. Seperti diketahui bahwa globalisasi bahwa banyak budaya asing di negara Indonesia. Teknologi informasi kadangkala tanpa disadari mengubah fungsinya menjadi alat budaya asing. Tetapi tidak seperti televisi, media cetak, atau radio yang harus dipilih oleh pemerintah. Itu berbeda dengan teknologi informasi yang merupakan media yang tidak mengakui pembatasan antar negara. Permasalahan penelitian ini difokuskan pada rumusan masalah sekaligus tujuan penelitian, yakni untuk mengetahui hasil belajar mata kuliah Etika Profesi Teknologi Pendidikan mahasiswa semester 2 di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Pendidikan Mandalika semester genap tahun ajaran 2020 sampai 2021, sebelum dan sesudah penerapan e-learning. Kerangka teori tes pandemi COVID-19 yang saat ini masih terus berlangsung membawa perubahan pada metode pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya disebut PJJ. Berdasarkan data yang diperoleh per 18 April 2021, jumlah kasus terpapar COVID-19 di Indonesia mencapai 4.026.837 kasus, sangat meningkat jauh dibandingkan dengan tahun 2020. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 2021. Sementara itu di Nusa Tenggara Barat sendiri jumlah yang terpapar COVID-19 total 25.200 kasus dengan kasus meninggal 793 kasus dan kesembuhan mencapai 23.005 kasus. 29% Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 2021. Hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian tersebut berbandingan lurus dengan hasil penelitian yang dilakukan Swastika 2018, bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kasus untuk pendidikan tinggi yang menuntut mahasiswa untuk lebih mandiri dan aktif dalam proses pembelajaran teknologi informasi dirasa sangat membantu bagi mahasiswa. Sebagai salah satu perguruan tinggi berbasis teknologi informasi, Stikom Bali memanfaatkan e-learning untuk menunjukkan proses pembelajaran e-learning sebagai sarana untuk sharing informasi terkait materi perkuliahan, tugas, kuis, prom, diskusi yang lainnya. Salah satu tujuan penerapan e-learning dalam perkuliahan agar meningkatkan motivasi belajar mahasiswa sehingga prestasi belajar akan semakin baik hasilnya. Kesimpulan: berdasarkan data hasil penelitian dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Sebelum penerapan media e-learning dalam pembelajaran mata kuliah Etika Profesi Teknologi Pendidikan pada kelas TP semester 2 program studi teknologi pendidikan, di mana hasil belajar mahasiswa sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata hasil belajar mahasiswa pretest sebesar 64.157. Setelah diterapkannya penerapan media e-learning dalam pembelajaran Etika Profesi Teknologi Pendidikan, hasil belajar mahasiswa meningkat. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata post-test sebesar 75.842. Setelah diterapkan media e-learning dalam pembelajaran mata kuliah Etika Profesi Teknologi Pendidikan pada kelas TP semester 2, review jurnal kedua yang berjudul Etika dalam Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan. Nama jurnal Etika Pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan, Mimber Pendidikan. Volume dan halaman Vol 2 halaman 134 sampai 147. Tahun 2012. Penulis M. Rahmli. Reviewer saya sendiri.
tanggal review 29 November 2021. Latar belakang meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh institusi pendidikan atau pusat latihan, terutama memasuki abad ke-21 ini. Orang makin sadar bahwa akumulasi modal, kemampuan teknologi, situasi dan sumber daya alam hanya menyumbang sekitar 20% bagi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi pada umumnya. Selebihnya sekitar 80% ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia berupa keterampilan dan kemampuan profesional. Dalam bidang manajemen, makin mampu bangsa kita menata kualitas sumber daya manusia, makin mudah pula usaha mewujudkan manusia bahagia untuk masyarakat yang mempunyai mobilitas tinggi yang terhindar dari kemiskinan dari frustasi. Rumusan masalah: bagaimana upaya menanggulangan jaringan informasi antara kalangan atas dengan kalangan bawah. Metodologi penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu etika TIK berkaitan erat dengan etika profesi. Keterhubungan tersebut terutama dalam memahami dan menghormati budaya kerja yang ada, memahami profesi dan jabatan, memahami peraturan perusahaan dan organisasi, dan memahami hukum. Pembahasan isu pokok etika dan moral dititik beratkan dalam dunia pendidikan karena fungsi dan tugas dunia pendidikan adalah untuk mengantarkan umat manusia menuju peradaban yang lebih baik dan maju. Kesimpulan, etika bermakna sekumpulan azas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, tata cara, adat, sopan santun, mengenai benar dan salah, tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh satu golongan atau masyarakat. TIK dalam konteks yang lebih luas merangkum semua aspek yang berhubungan dengan mesin, komputer, dan telekomunikasi, dan teknik yang digunakan untuk menangkap, mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, menghantarkan, dan menampilkan suatu bentuk informasi. Review Jurnal 3 yang berjudul Menuju Kemajuan Ilmu dan Teknologi serta Keterampilan Obstetri dan Ginekologi yang selaras dengan terjaganya etika profesi guna menyongsong era pasar bebas, sebuah sumbangan pikiran. Nama jurnal: Obstetri Ginekologi, kolom 22 halaman 140 sampai 146. Tahun 2014. Penulis Ketut Suwiyoga. Review saya sendiri. Tanggal review 29 November 2021. Pendahuluan khusus bidang kesehatan, perberlakuan sistem jaminan sosial nasional dalam bentuk jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS mulai awal tahun 2014 juga merupakan program sangat karena direncanakan meliputi seluruh tumpah darah Indonesia secara bertahap. Hal-hal di atas menjadikan Indonesia merupakan pasar sangat berpotensi dan menjanjikan di dunia. Ketika kita sedang berjuang melawan AKI yang merupakan indikator kemajuan layanan kesehatan suatu negara, di mana dipastikan belum juga menunjukkan tanda-tanda kemenangan, telah tiba era pasar bebas di bidang kesehatan meliputi multidimensi, baik pendidikan, pelayanan, dan penelitian yang tidak dapat lepas dari politik itu sendiri. Sementara ketiga ranah tersebut masuk ke industri bisnis. Hal ini berarti bahwa tahun depan kita berhadapan dengan negara maju, kalau bukan raksasa, dengan berbagai metamorfosis. Metodologi penelitian. Hal-hal di atas menjadikan Indonesia merupakan pasar sangat berpotensi dan menjanjikan di dunia ketika kita sedang berjuang melawan AKI yang merupakan indikator kemajuan pelayanan kesehatan suatu negara, di mana dipastikan belum juga menunjukkan tanda-tanda kemenangan. Telah tiba era pasar bebas di bidang kesehatan meliputi multidimensi, baik pendidikan,
pelayanan, dan penelitian yang tidak dapat lepas dari politik itu sendiri. Sementara ketiga ranah tersebut masuk dalam industri bisnis, hal ini berarti bahwa tahun depan kita berhadapan dengan negara-negara maju kalau bukan raksasa yang berbagai metamorfosis. Kesimpulan, pasar bebas AFTA pasti tahun 2015 dan WTO tahun 2020, di mana Indonesia adalah pasar dunia kesehatan yang sangat berpotensial dan menjanjikan. Persaingan harus dicermati, yaitu sebagai ancaman dan peluang. Beberapa pilihan untuk menghadapi pasar bebas adalah: pertama, pilihan kolaboratif dan atau kompetitif. Kolaboratif terbatas dengan mengusulkan syarat-syarat rinci berdasarkan asas perlindungan anggota dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kompetitif dengan usaha konsisten meningkatkan keterampilan anggota POGI memulai implementasi regulasi dan pelatihan. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.